Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 12 F2A, SMA Negeri 1 Cileunyi akan membahas Daulah Abbasiyah. Ini untuk memenuhi salah satu tugas kami dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti yang diampu oleh Ibu Dewi Arianti, SSMPD. Lalu selanjutnya ada anggota. Yang pertama ada saya, Dadito Ramadan. Yang kedua ada Dias Putra Pratama. Yang ketiga ada Revalena Putri. Yang keempat ada Syafiq Amar Mufli. Dan yang terakhir ada Widya Cynthia Amelia. Saya Reva akan menjelaskan tentang awal kebangkitan Daulah Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah dimulai pada abad ke-8 Masehi, di mana pada proses kebangkitan ini mencakup beberapa tahapan yang krusial. Yang pertama ada gerakan pembangkangan. Kebangkitan dinasti Abbasiyah berawal dari gerakan yang dimotori oleh keturunan Abbas bin Abdul Al-Muthalib, seorang paman Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Abbas yang dipimpin oleh keluarga-keluarga terkemuka dari wilayah Khurasan, yang sekarang itu bagian dari Iran dan Asia Tengah, berusaha menggulingkan kekuasaan Umayyah. Yang kedua ada sosial dan kultural. Gerakan ini mendapatkan dukungan luas dari kalangan non-Arab, terutama orang Persia yang merasa terpinggirkan di bawah pemerintahan Umayyah. Selain itu, juga muncul ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sangat terpusat pada keluarga Umayyah. Sebagai tambahan, mereka juga mendapatkan dukungan dari kalangan keluarga besar Nabi Muhammad yang menginginkan kekuasaan kembali kepada keturunan Nabi yang lebih dekat. Yang ketiga ada pertempuran Zab. Puncak dari perjuangan ini terjadi pada tahun 750 Masehi dalam pertempuran Sungai Zab yang menjadi titik balik bagi berakhirnya dinasti Umayyah. Pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim berhasil mengalahkan pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Marwan II. Kemenangan ini mengakhiri kekuasaan Umayyah dan membuka jalan bagi berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang terakhir ada pembentukan Daulah Abbasiyah setelah kemenangan di Zab. Kekhalifahan Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah sebagai khalifah pertama pada tahun 750 Masehi. Proses ini menandai berakhirnya dinasti Umayyah, yang sebagian besar anggota keluarganya dibunuh atau diusir, kecuali yang melarikan diri ke Andalusia, Spanyol. Kekhalifahan Abbasiyah kemudian memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad pada tahun 762 Masehi yang menjadi pusat peradaban dan kekuatan Islam pada masa itu. Dinasti Abbasiyah terkenal dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan. Baik, selanjutnya di sini saya Widya akan menjelaskan mengenai masa kejayaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 780 sampai 809 Masehi dan juga Khalifah Al-Makmum pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana keadaan pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah ini, maka di sini saya akan menunjukkan mengenai bukti-bukti masa kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaan dari segi politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu bukti yang pertama adalah stabilitas politik dan ekspansi wilayah, di mana Khalifah Harun al-Rasyid ini berhasil mempertahankan stabilitas politik di dalam kekhalifahannya. Meskipun wilayah dalam kekhalifahan Abbasiyah ini sangat luas. Nah, walaupun terdapat beberapa pemberontakan, dia mampu mengatasi hal tersebut dan menjaga kontrol atas wilayahnya. Selain itu, beliau juga berhasil melakukan ekspansi wilayah dari Spanyol di barat hingga India di timur. Nah, bukti selanjutnya itu adalah kemajuan ekonomi dan infrastruktur, di mana Khalifah Harun al-Rasyid ini mendukung perdagangan yang pesat, baik di dalam khalifahan maupun antara dunia Islam dan negara-negara lainnya. Nah, hal ini tuh menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan yang sangat penting, di mana Khalifah Harun al-Rasyid juga memerintahkan pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan, kanal, dan jembatan. Nah, infrastruktur ini tuh bisa dibuat karena sistem perpajakan yang lebih teratur dan efisien, dan juga dibantu oleh lembaga-lembaga keuangan.
Nah, bukti yang ketiga itu ada keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di mana Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad, di mana Bait al-Hikmah ini menjadi pusat penelitian dan penerjemahan yang berperan penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dari berbagai budaya. Nah, banyak ilmuwan besar pada masa Harun al-Rasyid ini seperti Al-Khwarizmi, seorang matematikawan, lalu juga ada Al-Razi, seorang dokter, dan Al-Farabi, seorang filsuf, di mana mereka membuat kontribusi yang besar dalam bidang merekanya masing-masing. Nah, di bawah pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid juga, astronomi, matematika, kedokteran, dan bidang ilmiah lainnya benar-benar berkembang pesat, sehingga pada masa kekhalifahan tersebut memiliki kontribusi yang penting, khususnya dalam bidang matematika seperti sistem angka Arab yang berasal atau diawali dari masa kejayaan Khalifah Daulah Abbasiyah ini. Lalu bukti yang keempat itu adalah kemajuan seni dan budaya, di mana Khalifah Harun ar-Rasyid juga mendukung perkembangan sastra, musik, dan seni. Nah, salah satu karya terkenal yang mencerminkan kemajuan budaya pada masa ini adalah 1001 Malam atau 1001 Nights, di mana ia adalah sebuah karya yang menggambarkan kehidupan istana dan kebudayaan pada masa itu. Lalu bukti yang kelima adalah kehidupan keagamaan dan sosial Harun ar-Rasyid yang dikenal sebagai kekhalifahan yang toleran terhadap berbagai agama dan budaya. Nah, meskipun kekhalifahan Islam, dia ini memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristiani, Yahudi, dan pemeluk agama lainnya. Nah, selain itu juga, Khalifah Harun ar-Rasyid juga menekankan mengenai saling menghormati untuk tradisi satu sama lain. Khalifah Harun ar-Rasyid juga sangat menghargai ulama dan cendekiawan. Bahkan banyak dari mereka yang diberikan posisi yang penting dalam pemerintahannya. Nah, beliau juga sering mengundang ulama dari berbagai belahan dunia untuk berdiskusi di istananya, yang menjadikan istananya sebagai pusat intelektual dan budaya. Nah, bukti yang terakhir adalah hubungan diplomatik dan keamanan, di mana Khalifah Harun ar-Rasyid ini menjalinkan hubungan diplomatik yang sangat erat dengan Kekaisaran Bizantium, yang pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Nicephorus yang pertama, dan dalam beberapa kasus, bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid ini juga mengirimkan hadiah-hadiah mewah kepada Kaisar Bizantium sebagai tanda persahabatan. Dan selain itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga mengutamakan keamanan dan ketertiban dalam kerajaan, baik pun di dalam negeri ataupun di luar negeri, di mana contohnya di dalam negeri dia mampu menanggulangi berbagai pemberontakan yang muncul. Sementara di luar negeri, pasukan Abbasiyah menjaga stabilitas di wilayahnya yang sangat luas. Nah, selanjutnya ada masa kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, anak dari Khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, berikut adalah bukti-bukti pada masa kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun yang diawali pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan ini merupakan kelanjutan dari puncak kejayaan dinasti Abbasiyah dari khalifah sebelumnya. Nah, beberapa bukti kejayaan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun bisa dilihat dari berbagai aspek seperti perkembangan ilmiah, kebijakan politik, dan kontribusi terhadap dunia intelektual. Nah, bukti yang pertama itu adalah perluasan Bait al-Hikmah yang sebelumnya dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana Baitul Hikmah menjadi pusat penerjemahan karya-karya kuno dari Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab, sehingga memungkinkan para ilmuwan muslim untuk mengakses dan mempelajari pengetahuan dari berbagai budaya. Nah, lembaga ini juga menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan dari berbagai latar belakang, termasuk Persia dan Kristen, yang dimana mereka akan saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya. Nah, selain itu, bukti selanjutnya adalah kemajuan dalam astronomi dan sains alam, di mana Khalifah Al-Ma'mun ini sangat mendukung ilmu astronomis. Salah satu pencapaian besar di bawah pemerintahannya adalah pembentukan observatorium di Baghdad dan di kota Raqqa. Nah, Al-Ma'mun juga memimpin ekspedisi astronomis untuk mengukur panjang derajat bumi dengan presisi yang luar biasa. Bahkan beliau juga mendukung penelitian di bidang optik, fisika, dan geometri. Selanjutnya juga ada bukti di mana reformasi sistem pemerintahan dan keuangan, di mana
Khalifah Al-Ma'mun memperkenalkan pembaruan dalam pengelolaan keuangan negara dengan menata ulang sistem pajak dan mengontrol pengeluaran negara, sehingga Khalifah Al-Ma'mun melakukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengelola wilayah-wilayah kekhalifahannya yang sangat luas. Ia mempercayai jabatan-jabatan penting kepada pejabat-pejabat lokal yang mampu mengatur daerah mereka dengan efektif. Nah, bukti selanjutnya adalah peran dalam perkembangan teologi dan filsafat. Nah, ternyata Khalifah Al-Ma'mun ini sudah sangat terkenal sebagai pendukung utama mazhab Mu'tazilah yang menekankan pentingnya akal dan rasionalitas dalam memahami ajaran Islam, di mana di bawah pemerintahannya mazhab ini mendapatkan pengaruh besar dan beberapa doktrin rasionalis yang dipromosikan dalam sistem pendidikan dan administrasi kekhalifahan. Nah, Khalifah Al-Ma'mun juga terlibat aktif dalam perdebatan teologis dan mendukung para filsuf yang menggabungkan ajaran-ajaran Aristotelian dan pemikiran rasional lainnya dengan ajaran Islam. Bukti selanjutnya adalah penyebaran ilmu pengetahuan ke dunia barat, di mana ternyata masa kejayaan pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun ini berdampak juga terhadap dunia barat, di mana karya-karya yang diterjemahkan di Bait Al-Hikmah dan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan di bawah Khalifah Al-Ma'mun yang memberikan dampak besar terhadap dunia barat, di mana banyaknya pengetahuan yang diperoleh dari dunia Islam seperti ilmu matematika, astronomis, dan kedokteran. Itu semua diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, sehingga pada abad ke-12 dan seterusnya kekhalifahan pada Al-Ma'mun ini memberikan kontribusi yang besar dan penting terhadap kebangkitan ilmiah di Eropa pada abad pertengahan yang dikenal dengan sebutan Renaissance. Nah, bukti yang terakhir adalah pengaruh dalam bidang kedokteran, di mana Khalifah Al-Ma'mun sangat mendukung perkembangan ilmu kedokteran dan mendorong penelitian medis. Al-Razi, sebuah tokoh seorang dokter yang benar-benar terkenal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, beliau menghasilkan karya-karya medis penting. Nah, salah satu karya yang terkenalnya adalah Kitab Al-Hawi yang menjadi rujukan utama dalam dunia medis. Selain itu juga, Khalifah Al-Ma'mun mendirikan rumah sakit di Baghdad yang menjadi pusat perawatan dan penelitian medis. Nah, jadi selanjutnya itu ada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah tahun 945 sampai 1055 Masehi. Nah, jadi di sini ada beberapa bukti dari poin yang tadi. Yang pertama itu ada pendirian dinasti Bani Buai. Nah, jadi pada tahun 945 Masehi, dinasti Bani Buai yang berasal dari suku Dailam atau sebuah suku Iran yang berbicara dalam bahasa Persia berhasil merebut kekuasaan di Baghdad atau ibu kota Daulah Abbasiyah. Keberhasilan ini dicapai setelah mereka mengalahkan pasukan Abbasiyah yang lemah dan terbagi-bagi. Nah, lalu ada poin yang kedua itu pengaruh Bani Buai terhadap Khalifah Abbasiyah. Jadi meskipun Bani Buai menguasai Baghdad dan wilayah sekitarnya, mereka tidak pernah menggantikan Khalifah Abbasiyah secara langsung, yang tetap berkuasa sebagai pemimpin spiritual umat Islam. Sebaliknya, Khalifah Abbasiyah pada masa ini menjadi pemerintah nominal dan Bani Buai mengambil alih kekuasaan politik dan militer. Nah, lalu ada poin yang ketiga yaitu kekuasaan Bani Buai di Baghdad dan wilayah lainnya. Nah, jadi pada masa pemerintahan Bani Buai, mereka menguasai berbagai wilayah penting termasuk Baghdad, Persia, dan Fars. Mereka secara efektif memerintah hampir seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Daulah Abbasiyah. Nah, selanjutnya ada poin keempat yaitu stabilitas politik dan sosial. Bani Buai cenderung memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif terhadap kalangan Syiah, tetapi tetap menjaga hubungan yang relatif stabil dengan umat Sunni. Meskipun begitu, konflik sektarian antara Syiah dan Sunni sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Bani Buai. Lalu ada poin yang kelima, kemunduran Bani Buai. Nah, jadi meskipun pada awalnya Bani Buai dapat mempertahankan kekuasaannya pada abad ke-11, dinasti ini mulai mengalami kemunduran. Nah, lalu ada poin yang terakhir yang keenam, kejatuhan Bani Buai pada tahun 1055. Jadi, Tughril Beg, penguasa Seljuk,
menaklukkan Baghdad dan mengakhiri pemerintahan Bani Buaih setelah kejatuhan mereka. Dinasti Seljuk mengambil alih kekuasaan atas wilayah-wilayah tersebut dan mengembalikan Khalifah Abbasiyah ke posisi simbolis meskipun kekuasaan nyata berada di tangan Seljuk. Selanjutnya, saya Dias Putra Pratama akan memaparkan materi mengenai kemunduran dan kejatuhan dari Daulah Abbasiyah dari faktor internal dan faktor eksternalnya. Jadi, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu faktor internal dari kejatuhan Daulah Abbasiyah. Jadi, kejatuhan dari Daulah Abbasiyah ini didasarkan karena adanya perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Nah, kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Namun pada saat itu, Khalifah merupakan orang-orang yang kuat yang mampu menjaga keseimbangan politik. Sehingga pada masa itu tidak terjadi keruntuhan dari Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu dikarenakan munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Nah, penyebab utama munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri ini dikarenakan karena masih berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu karena perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat, yaitu antara bangsa Persia dan bangsa Turki, yang mengakibatkan pengikut dari beberapa provinsi di pinggiran mulai lepas dari kuasa Bani Abbasiyah. Kemudian faktor selanjutnya yaitu kemerosotan perekonomian. Nah, menyempitnya wilayah kekuasaan menyebabkan pendapatan negara itu semakin menurun, sedangkan pengeluaran membengkak karena kehidupan para khalifah dan pejabat yang bergelimang harta, yang hidup dengan mewah, sehingga jenis pengeluaran semakin beragam. Dan para pejabat juga pada masa itu banyak yang melakukan tindak korupsi. Nah, kemerosotan ekonomi ini disebabkan karena diberlakukannya peringanan pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri sehingga mereka tidak membayar upeti, sehingga tidak ada pemasukan berlebih. Kemudian selanjutnya dikarenakan munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme dalam keagamaan. Nah, pada masa Khalifah Al-Mansur muncul gerakan yang bernama Zindik. Gerakan tersebut muncul karena beberapa orang Persia kecewa karena tidak menjadi penguasa. Nah, mereka mempropagandakan ajaran seperti Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Selain itu, terjadi juga konflik dengan aliran Islam lainnya seperti perselisihan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dan adanya konflik bersenjata antara Al-Abshin dan Quraimitoh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor eksternal dari kemunduran atau kejatuhan Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama itu diakibatkan karena adanya perang salib. Nah, perang salib ini sendiri terjadi pada tahun 1095 Masehi. Nah, perang ini tuh terjadi karena kekalahan tentara Romawi. Nah, dan kebencian itu bertambah setelah dinasti Seljuk, dinasti dari bangsa Turki, menerapkan aturan yang menyulitkan kaum Kristen untuk berziarah ke sana. Nah, sehingga Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang salib dan mereka akhirnya berhasil menguasai Baitul Maqdis, Edessa, Nisea, Tripoli, Akka, dan kota Tyre. Nah, kemudian faktor utama dari kejatuhan dinasti atau Daulah Abbasiyah ini karena adanya serangan oleh Mongolia. Nah, sebagai awal penghancuran Baghdad dan Khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai Khorasan, Persia, dan negeri-negeri di kawasan Asia Tengah pada Januari 1258 Masehi. Hulagukan selaku pimpinan dari tentara Mongolia menghancurkan tembok ibu kota Baghdad, membakar kota Baghdad, dan melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Al-Mu'tasim
para pemimpin fuqaha, dan orang-orang lainnya dengan jumlah korban yang sangat banyak yang mencapai hingga 2 juta orang atau 2 juta korban. Nah, pembunuhan tersebut berlangsung selama 40 hari lamanya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menandai babak akhir dari Daulah Abbasiyah. Nah, selain itu juga pasukan Mongolia membakar perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu yang terletak di kota Baghdad yang menyimpan seluruh ilmu pengetahuan dari berbagai masa dan zaman yang membuat masa keemasan berakhir di tangan pasukan Mongolia. Yang terakhir, tokoh-tokoh penting Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah adalah pemimpin dan khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Dia lahir dari keluarga Bani Hisam dan merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad. Hubungan darah dengan Nabi Muhammad ini membuatnya menjadi figur pusat dari perlawanan melawan Bani Umayyah. Nama As-Saffah adalah julukan yang berarti sang penumpah darah. Julukan ini diberikan karena dia sering membantah lawan politiknya. As-Saffah memulai pemberontakannya dari Khurasan, wilayah yang sekarang merupakan bagian timur Iran dan barat Afghanistan. Dari wilayah ini, As-Saffah memimpin pasukan Abbasiyah hingga mencapai kemenangan atas Bani Umayyah pada pertempuran di Sungai Zab, Irak pada tahun 750. Yang kedua ada Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur adalah saudara dari As-Saffah dan khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Al-Mansur dianggap sebagai tokoh penting berdirinya Bani Abbasiyah, sebagai pemimpin perang melawan Bani Umayyah dan sebagai pendiri ibu kota baru Bani Abbasiyah, Madinat As-Salam atau yang lebih dikenal sebagai Baghdad. Yang ketiga ada Abu Muslim al-Khurasan. Abu Muslim Abdullah Rahman bin Muslim al-Khurasani adalah seorang panglima perang keturunan Persia yang menjadi pemimpin pasukan perang dalam pemberontakan Bani Abbasiyah, mengalahkan Bani Umayyah. Abu Muslim disebut sebagai tokoh utama yang menggalang dukungan bagi Bani Abbasiyah dan kalangan kaum Persia dan orang-orang non-Arab lainnya. Sebelumnya, Bani Umayyah melakukan diskriminasi terhadap orang-orang non-Arab, di mana mereka dianggap lebih rendah dari Arab dan dilarang menduduki jabatan penting. Diskriminasi ini menyebabkan pemberontakan yang menjatuhkan Bani Umayyah dan menggantikannya dengan Bani Abbasiyah. Yang terakhir ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah filsuf dan ilmuwan terkemuka pada masa Daulah Abbasiyah yang berperan besar dalam mengembangkan filsafat, sains, dan pemikiran politik. Ia menyelaraskan pemikiran Plato dan Aristoteles dengan nilai-nilai Islam, menghasilkan karya seperti Al-Madinah Al-Fadilah tentang masyarakat ideal. Al-Farabi juga berkontribusi dalam bidang musik, logika, dan ilmu pengetahuan, serta membantu menyebarkan warisan intelektual Yunani melalui Bait al-Hikmah. Pemikiran mendorong nasionalisme dan menjembatani filsafat dengan agama menjadikannya contoh penting dalam puncak keemasan peradaban Islam. Begitulah materi mengenai masa pemerintahan Daulah Abbasiyah di mana awal kebangkitannya yang begitu krusial hingga pada masa kejayaan dan masa kekuasaannya yang begitu berdampak terhadap ilmu pengetahuan dunia dalam bidang astronomi, matematika, fisika, bahkan terhadap ilmuwan-ilmuwan di dunia barat, dan sangat disayangkannya harus runtuh dikarenakan ada faktor internal dan eksternal. Tapi selain itu kita harus ingat mengenai tokoh-tokoh penting yang ada pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.